Hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 1, 2, 8, dan 11. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Yosia adalah yang terakhir dari Raja Yehuda yang benar. Pada usia muda, 16 tahun, ia mulai dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan 10 tahun kemudian, ia mulai memerintahkan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Penyerahan Yosia kepada Tuhan menunjukkan bahwa seorang pemuda, Yosia berusia 26 tahun ketika itu, bisa memiliki semangat untuk Tuhan dan kepentingannya yang setingkat atau bahkan lebih tinggi daripada banyak orang yang lebih dewasa. Ketika bait suci sedang diperbaiki, Hilkia menemukan kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Penemuan ini mendatangkan komitmen yang baru terhadap firman Tuhan dan pembaruan rohani yang tidak menyeluruh terjadi di negeri itu. Nabi Yeremia dan Habakuk membantu Yosia dalam usahanya untuk menuntun umat itu kembali kepada Tuhan. Kitab Taurat yang ditemukan Hilkia diberikan dengan perantaran Musa. Kitab tersebut sangat mungkin adalah sebuah salinan dari seluruh Pentateuch, kelima kitab pertama dalam Alkitab. 2 Raja-Raja 22 ayat 18-20. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Yosia berkenan kepada Tuhan karena ia merendahkan dirinya di hadapannya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah syarat utama untuk mengalami pembaharuan dan menerima kasih karunia Tuhan. 2 Raja-Raja 23 ayat 4-25. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Sebelum ia, Raja Yosia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Pembaharuan Yosia mengikuti prinsip Alkitabiah, bahwa pertobatan untuk dosa-dosa khusus adalah perlu sekali untuk kebangunan rohani yang sungguh-sungguh. Apabila pertobatan sejati terjadi, dosa-dosa diakui, saudara-saudara yang palsu diusir, kebiasaan-kebiasaan duniawi ditinggalkan, dan standar-standar rohani dikembalikan. Memastikan diri kita adanya komitmen untuk berubah dengan radikal dalam hati dan gaya hidup kita. Perubahan dan pertobatan total seperti ini akan membuat Tuhan bersukacita, sama seperti perasaan Tuhan yang ditulis untuk Raja Yosia, yang disebut sebagai raja yang paling setia dan mengabdi dari semua raja memerintah atas umat Tuhan, termasuk Daud sendiri. Marilah kita belajar dari hati Raja Yosia yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dari sejak masa muda dan sampai pada akhir hayatnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.